Akhirnya, pisau yang tadi udah dia beli, dia gunakan untuk memisah-misahkan beberapa bagian dari si korban, yaitu bagian kepala dan juga bagian kakinya. Hai semuanya, welcome. Dan terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Kalau misalnya kalian baru di channel ini, selamat datang. Dan jangan lupa klik like, komen, dan subscribe di bawah. Dan nantikan video-video aku berikutnya. Nah guys, kali ini aku bakal ngebahas tentang kasus yang lagi viral banget, dimana pada hari Kamis tanggal 23 Januari, warga Kabupaten Ngawi dikejutkan dengan penemuan seorang wanita tanpa busana. Dan juga ada beberapa bagian dari tubuhnya yang sudah tidak lengkap. Dia ditemukan sudah meninggal dan sudah berada di dalam koper berwarna merah dan dibuang ke dalam tempat sampah. Dimana guys, kondisi korban itu ditemukan oleh warga dengan keadaan yang sudah sangat mengenaskan. Karena nih guys, beberapa bagian dari tubuh korban itu sudah tidak lengkap, dan juga bagian kepala dan bahkan bagian kakinya sudah tidak ada. Nah guys, gimana cerita lengkap dari kasus ini dan kronologi kasus ini, siapa pelakunya? Kita langsung masuk aja ke ceritanya. Dan nih guys, dimana korban pertama kali itu ditemukan oleh seorang warga yang bernama Yusuf. Saat itu si Yusuf ini hendak membuang sampah di selokan alias di tempat pembuangan sampah. Tiba-tiba dia melihat ada sebuah kantong plastik berwarna hitam yang cukup besar dan itu sangat mencurigakan. Akhirnya Yusuf ini langsung mendekati tempat tersebut. Setelah dibuka kantong itu, ternyata berisi sebuah koper berwarna merah yang cukup besar. Setelah dibuka perlahan oleh Yusuf, betapa kagetnya dia melihat ada seorang mayat wanita ditemukan sudah tidak lengkap. Dan si korban itu tanpa mengenakan helai pakaian apapun. Karena Yusuf ini panik menemukan hal yang nggak terduga seperti itu. Akhirnya dia langsung menemui kepala desa. Nah, setelah dia melaporkan penemuannya dia kepada kepala desa langsung melanjutkan laporannya dia kepada pihak berwajib setempat. Dan nih guys, setelah pihak berwajib datang, akhirnya pihak berwajib langsung mengevakuasi korban dan melakukan tindakan lebih lanjut. Nah guys, identitas korbannya akhirnya terungkap. Dia adalah Uswatun Hasanah, umur 29 tahun. Dia itu adalah seorang warga desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar. Nah, dimana korban ini diketahui dari pencocokan sidik jari dan juga bagian aksesorisnya dan bahkan ciri-ciri fisik korban. Nah, Uswatun Hasanah ini dikenal sebagai seorang single parent. Dia menghidupi satu orang anaknya dan juga neneknya. Nah, Uswatun ini bekerja di Tulung Agung untuk menghidupi keluarganya. Hingga pada 24 Januari tahun 2025, setelah dilakukannya otopsi, akhirnya korban ini langsung dibawa ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Nah, akhirnya Uswatun ini dimakamkan di kampung halamannya, tepatnya di TPI Sidodadi, Blitar. Setelah pencarian selama 3 hari, akhirnya pelaku dari kasus ini tuh mulai ditangkap oleh polisi. Dia adalah seorang laki-laki bernama Rohmat Trihartanto, atau lebih sering dia disapa sebagai Antok, umur 32 tahun. Nah, Antok ini sementara di KTP itu adalah seorang pelajar, dan dia itu adalah ketua ranting salah satu perguruan silat di Tulung Agung, dan juga dia bertindak sebagai LSM yang sering mengkomunikasi dengan anggota Polres Tulung Agung. Jadi bahkan nih guys, pelaku dan juga pihak berwajib itu sebenarnya mereka tuh udah saling kenal. Dimana ke awalnya pada tanggal 19 Januari tahun 2025, Antok mengajak Uswatun untuk bertemu di sebuah hotel di Kediri pada malam hari. Dan Uswatun ini mau untuk bertemu Antok. Akhirnya mereka memesan sebuah kamar di salah satu hotel yang berada di Kediri dan mereka akhirnya check-in lah di sana. Nah, di dalam kamar hotel pun mereka tuh mengobrol seperti biasa. Namun entah mengapa di saat jam menunjukkan jam 10 malam, entah kenapa Antok dan juga Uswatun ini tiba-tiba mereka bertengkar. Karena pertengkaran antara Antok dan Uswatun ini tidak kunjung mereda, Antok ini gelap mata, dia langsung mencekik si Uswatun. Karena Uswatun ini berontak, dia terlempar ke lantai. Kepalanya langsung terbentur ke lantai hingga mengeluarkan banyak darah dari hidungnya. Setelah itu korban ini tidak sadarkan diri. Nah, setelah si korban gak sadarkan diri, si pelaku mulai panik nih. Dia mulai melihat ataupun kayak memeriksa apakah Uswatun ini masih bernapas atau enggak. Ternyata setelah diperiksa oleh si Antok, Uswatun ini udah tidak bernafas dan dia sudah meninggal dunia. Dan makin panik lagi nih si Antok. Hingga pukul 23.30 malam, akhirnya Antok ini menghubungi saudaranya berinisial MAM. Antok ini meminta saudaranya untuk dijemput dan diantar ke rumahnya untuk mengambil koper merah di Desa Gombang, Kecamatan Patul, Kabupaten Tulung Agung. Disinilah Antok ini mulai berpikir gimana caranya dia menghilangkan korban ataupun menghilangkan barang bukti
agar dia tidak ditangkap oleh pihak berwajib. Karena dia pun bingung nih, si Antok mau ngebuang korbannya ini kemana, dia juga nggak tahu karena semuanya serba mendadak. Setelah pelaku mengambil koper dari rumahnya, di saat perjalanan menuju hotel, dia sempat berhenti ke sebuah minimarket untuk membeli sebuah pisau, di mana nantinya pisau ini yang bakal dia gunakan untuk memisah-misahkan beberapa bagian dari korbannya. Hingga pukul 1.30 dini hari, akhirnya Antok tibalah di hotel. Dan Antok ini kemudian meminta si saudaranya tadi, si MAM, untuk menjemputnya lagi di hotel tersebut pada pukul 5 pagi. Nah, di dalam kamar hotel tersebut, si Antok ini mulailah untuk memasukkan korbannya ke dalam sebuah koper berwarna merah. Namun ternyata nggak muat. Akhirnya, pisau yang tadi udah dia beli, dia gunakan untuk memisah-misahkan beberapa bagian dari si korban, yaitu bagian kepala dan juga bagian kakinya, agar nantinya proses dia buat memasukkan korban ke dalam koper itu berhasil. Nah, setelah berhasil nih, korban dimasukkan ke dalam sebuah koper. Akhirnya pelaku bersama si saudaranya yaitu MAM, mereka langsung membawa sebuah koper yang sudah berisi si uswatun dan juga kantong yang lumayan agak besar. Uswatun ini ditempatkan di rumah kosong milik nenek tersangka di Desa Gombang, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung. Selanjutnya, Antok dan juga MAM menuju ke Surabaya untuk menjual mobil milik korban, yaitu mobil R3 dengan harga 57 juta rupiah. Nah, setelah tersangka dan juga MAM menjual mobil korban, hingga pukul 6 sore mereka berdua pulang. Akhirnya mereka itu naik bus dan juga naik ojek hingga tepatnya di tanggal 21 jam 8 pagi. Tersangka mengemas koper berisi uswatun itu dengan isolasi, lakban dan juga plastik wrap. Jadi tersangka ini membungkus si uswatun seperti membungkus sebuah paket yang bakal dikirim ke ekspedisi. Ini gila, sadis banget ya orang begini. Hingga nih guys, tepatnya pada pukul 18.30, si pelaku dan juga saudara MAM-nya ini langsung membawa tubuh korban yang sudah berisi koper dan beberapa kantong plastik untuk dibuang ke beberapa tempat, dan mereka melakukan itu dengan menggunakan mobil sewaan. Nah, akhirnya sekitar pukul 10 malam guys, tersangka itu sampai di lokasi pembuangan pertama, yaitu di Desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi. Dan pada pukul 11 malamnya, Antok menuju ke tempat kedua di sebuah daerah hutan Sampung, Jalan Raya Parang, tepatnya di Hutan Negara, Kecamatan Sampung, Ponorogo. Disinilah pelaku membuang bagian kaki korban. Nah, hingga ini guys, pada hari Rabu tanggal 22 Januarinya, sekitar pukul 7 malam, Antok ini membuang bagian tubuh korban untuk ke tempat yang ketiga. Dan mirisnya, yang ke bagian tubuh yang ketiga ini adalah bagian kepala. Nah, di mana pelaku ini membuang di Jalan Raya Desa Gemaharjo, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek. Jadi bagian yang ketiga ini cuma dibuang, dilempar doang kayak gitu. Makin gue baca ceritanya makin sedeng orangnya. Nah, setelah penemuan koper itulah mulai kan diselidiki oleh pihak berwajib nih. Karena penemuan koper itu bagiannya itu sudah nggak lengkap, akhirnya Antok ini mulai dicecar oleh pihak berwajib, di mana dia membuang beberapa bagian-bagian tubuh. Nah, hingga nih guys, kurang dari 12 jam, akhirnya ditemukanlah dua bagian tubuh uswatun. Dia ditemukan di tempat yang memang berbeda-beda. Nah, apa sih motif sebenarnya oleh Antok? Kenapa dia tega melakukan hal sekeji itu kepada korbannya? Nah, di mana pelaku ini sakit hati kepada si uswatun karena uswatun ini pernah membawa seorang laki-laki ke kos-kosannya mereka, dan ternyata si pelaku ini adalah suami siri dari uswatun. Dan motif yang kedua, tersangka ini sakit hati kepada uswatun karena uswatun itu minta uang terus kepada tersangka. Bahkan sebelum penghilangan nyawa itu terjadi, tersangka ini sudah membawa uang sebesar 1 juta yang memang bakal dia berikan ke uswatun. Karena sebelum kejadian itu memang si uswatun ini minta uang terus nih, chat terus si tersangka di WhatsApp untuk meminta uang. Jadi korban dan tersangka itu bertemu di hotel, di mana tersangka ini ingin memberikan uang sebesar 1 juta kepada si korban. Dan motif yang ketiga ini guys, pelaku ini sakit hati kepada korban, di mana uswatun ini pernah mendoakan bahwa anak pertamanya si pelaku saat nanti dia sudah besar, dia bakal jadi PSK. Nah, dari itulah tersangka ini mulai sakit hati dan gelap mata, akhirnya dia menghilangkan nyawa si uswatun. Nah guys, atas perbuatan Antok, dia dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, pasal 338 KUHP, dan juga pasal 351 ayat 3 KUHP, dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Hingga pelaku ini terancam mendapatkan hukuman mati ataupun dia bakal dipenjara seumur hidup.
Nah guys, itulah kronologi dari penghilangan nyawa si Uswatun. Dia ditemukan sudah tidak bernyawa di dalam sebuah koper. Dan dengan sangat kejinya, si pelaku melakukan hal itu tanpa rasa bersalah dan rasa berdosa. Karena nih guys, sejatinya bahwa manusia itu lebih menyeramkan daripada setan. Nah, jadi gitu aja guys video kali ini. Dan kalau kalian baru di channel ini, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe di bawah. Terima kasih juga buat kalian udah nyemangatin di kolom komentar. Terima kasih banyak. Dan sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. See you in the next video and bye-bye.